Biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Saudara, bagaimana perasaan saudara ketika saudara mengetahui bahwa ada orang-orang yang mendoakan saudara? Tentu doa yang disampaikan orang lain untuk kita merupakan suatu hal yang bisa menguatkan kita, sesuatu yang bisa membuat kita merasa ada orang-orang yang sedang mendukung kita, mempedulikan kita. Dan kita mengetahui bahwa doa itu hal yang sangat penting. Di dalam Ulangan pasal 33, di sana berisi tentang berkat yang Musa berikan kepada suku-suku bangsa Israel. Dan di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, di sana mencatat tentang berkat yang Musa naikkan untuk suku Lewi. Suku Lewi dipilih oleh Tuhan secara khusus dari antara 12 suku Israel untuk melayani Tuhan di kemah suci. Dan di ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-10, kita bisa melihat selain melayani di kemah suci, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk beribadah, suku Lewi juga punya satu tanggung jawab untuk memegang perintah Tuhan. Dan mereka juga mengajarkan perintah Tuhan kepada suku-suku lain bangsa Israel. Dan di ayat yang ke-11 kita melihat di situ berkat atau doa yang dipanjatkan Musa untuk suku Lewi adalah agar Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk bisa menjalankan tugas mereka, dan mereka juga agar diberkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkat yang disampaikan oleh Musa atau doa yang dinaikkan Musa menunjukkan suatu dukungan yang Musa ingin berikan kepada suku Lewi dengan tugasnya yang sangat khusus, yaitu memegang perintah Allah, melakukannya dan mengajarkannya kepada suku-suku lain dari bangsa Israel. Tugas dan tanggung jawab dari suku Lewi disamakan dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan atau pendeta penginjil saat ini. Dipanggil secara khusus untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada jemaat. Namun di balik semua itu tidak dapat dipungkiri bahwa pendeta atau penginjil juga adalah orang-orang yang mempunyai permasalahan dan pergumulan. Apakah permasalahan kesehatan, keluarga, tantangan di dalam pelayanan, dan sebagainya. Saudara, para penginjil, para hamba Tuhan juga membutuhkan dukungan doa agar mereka terus diberikan kekuatan untuk menjalankan panggilan pelayanannya. Di tengah-tengah saat ini banyak sekali
pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan, pendeta dan penginjil harus lebih sungguh-sungguh lagi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Menjaga agar firman Tuhan itu tidak diselewengkan. Dan terlebih lagi, hamba Tuhan perlu terus menjadi teladan, bukan hanya di dalam pengajarannya, tetapi bagaimana melakukan firman Tuhan itu dengan benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah saudara mengingat pendeta dan penginjil yang saat ini melayani di gereja saudara? Adakah saudara juga mengingat mereka di dalam doa saudara, sehingga mereka juga dikuatkan, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka dengan benar. Mari kita mulai mendoakan hamba-hamba Tuhan atau pendeta penginjil yang selama ini telah melayani. Biarlah mereka terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, memegang perintah Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.